Di dalam kehidupan alam liar, kita pasti mengenal kata pemangsa atau predator. Pemangsa atau predator adalah segala jenis hewan yang memangsa hewan lain untuk bertahan hidup. Keberadaan pemangsa sangat penting dalam ekosistem, di mana mereka memiliki peranan sebagai pengendali populasi dari suatu spesies. Ini merupakan peranan yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Begini penjelasannya. Coba kalian bayangkan jika di dalam savana tidak ada seekor pemangsa, maka tempat tersebut menjadi surga bagi hewan pemakan rumput, di mana mereka akan menjadi banyak dan semakin banyak setiap tahunnya, hingga akhirnya akan terjadi ledakan populasi. Hewan herbivora menjadi semakin banyak, dan tentu saja kegiatan merumput mereka semakin tak terkendali. Tentu saja kejadian ini mengakibatkan kerusakan keanekaragaman vegetasi yang ada. Maka dari itu, dengan adanya predator, pertumbuhan hewan herbivora atau yang menjadi mangsa terkontrol dan menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Pemangsa membunuh mangsanya untuk kebutuhan makanannya. Metode predator dalam berburu mangsa berbeda-beda. Semua memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang mengandalkan bisa atau racun, ada yang melumpuhkan dan menerkam mangsanya, mengintai di dalam kesunyian, dan bahkan ada yang mempunyai cara unik, yaitu dengan cara membakar hutan untuk menarik mangsanya keluar. Pada episode kali ini, kita akan membahas cara berburu unik hewan yang mengandalkan api sebagai alat berburu mereka. Sebenarnya, apa yang menginspirasi mereka berburu menggunakan api, dan apakah cara ini termasuk perusakan lingkungan? Ada sebuah studi baru mengungkapkan fakta yang menarik tentang kebakaran yang sering terjadi di Australia. Para peneliti menyebutkan bahwa kebakaran di negara kanguru itu tidak hanya disebabkan oleh cuaca yang sangat panas, petir, ataupun manusia, melainkan disebabkan oleh burung pemangsa. Kejadian unik ini sebenarnya sudah lama diketahui oleh orang-orang aborigin, namun para peneliti baru menyadarinya akhir-akhir ini. Pada sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Ethnobiology pada Desember 2017 menyebutkan ternyata memang benar adanya burung pemangsa yang suka membakar hutan. Dan yang lebih menarik, ternyata mereka bukan berasal dari satu spesies yang sama, melainkan ada 3 spesies. Para peneliti menuturkan bahwa ada 3 jenis burung pemangsa yang memiliki perilaku arsonis atau suka membakar suatu barang. Burung-burung ini meliputi 1. Black kite, 2. Western kite, dan yang ketiga adalah brown falcon. Para peneliti menyebut elang-elang ini dengan sebutan firehawk raptor. Pada episode kali ini, kita tidak akan membahas secara detail satu persatu jenis elang api, namun kita akan fokus terhadap perilaku mereka. Australia, sebuah benua yang terletak di bagian belahan bumi selatan. Australia tidak hanya memiliki pantai dan gurun, namun Australia juga memiliki sabana tropis yang membentang luas di wilayah utara. Setidaknya, sabana ini menguasai 20% dataran Australia. Sejak 65.000 tahun yang lalu, di mana manusia pertama kali menginjakkan kakinya di Australia, ekosistem Australia telah beradaptasi dan berkenalan dengan baik dengan istilah pembakaran. Masyarakat aborigin yang telah lama mendiami Australia menjaga negara tersebut tetap sehat dengan menggunakan api. Sejak dahulu, masyarakat aborigin melakukan pembakaran rumput-rumput kering. Hal ini dilakukan agar mencegah kebakaran yang lebih besar yang disebabkan oleh petir. Kebiasaan suku aborigin ini merupakan dasar pengelolaan lahan, bahkan praktik ini banyak digunakan oleh para peternak dan pemilik lahan lainnya. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang dapat memanfaatkan api untuk keuntungannya sendiri.
Ternyata, burung pemangsa juga dapat melakukannya. Tentu saja, inspirasi ini mereka dapat dengan melihat kebakaran alami dan buatan yang sering terjadi di Australia. Burung-burung ini mungkin telah belajar bahwa kebakaran menciptakan peluang berburu yang lebih baik. Mereka dapat menangkap dan menyambar mangsa yang melarikan diri dari kebakaran. Hubungan antara burung dan api ternyata banyak diceritakan dalam mitologi suku Aborigin. Beberapa di antaranya menceritakan tentang burung elang api yang mencuri ranting dari api unggun atau kebakaran hutan dan menyebarkan api ke area baru untuk mengusir mangsa. Dengan menggabungkan pengetahuan tradisional, laporan petugas pemadam kebakaran, dan sumber-sumber lain, tim peneliti internasional telah memvalidasi sebagian dari legenda ini memang benar adanya. Spesies burung pemangsa di sabana Australia benar-benar menyebarkan api untuk mengasapi mangsanya. Seorang saksi mata yang bernama Dick Ausen, seorang mantan petugas pemadam kebakaran, pernah melihat aksi elang api ini. Pada kala itu, Dick dan rekannya sedang bertugas memadamkan kebakaran yang terjadi di tambang uranium Ranger dekat Kakadu, Australia Utara tahun 1980-an. Ketika Dick selesai memadamkan api di tambang, ia dan rekan-rekannya diberitahukan tentang kebakaran baru di sisi jalan yang tidak terbakar. Ketika dalam perjalanan menuju lokasi, Dick memperhatikan elang bersiul terbang sekitar 20 meter di depannya. Uniknya, elang tersebut terbang dan mencengkram tongkat berasap di cakarnya. Kemudian, elang tersebut menjatuhkan tongkatnya dan asap mulai mengepul dari rumput kering yang memicu kebakaran di titik yang harus dipadamkan. Hingga akhirnya, Dick harus memadamkan 7 kebakaran baru yang semuanya disebabkan oleh elang bersiul. Kemudian jika kita mengutip buku I and the Aborigine karya Douglas Lockwood tahun 1963, seorang masyarakat adat yang bernama Waipuldanya membenarkan hal ini dan mengatakan bukan hanya burung elang saja yang menggunakan kayu api untuk mencari mangsa. Suku Aborigin pun melakukannya. Suku Aborigin pun melakukan hal yang serupa, di mana pada saat musim kemarau, ketika makanan susah didapat, suku Aborigin suka membakar rumput kering yang tinggi, di mana rumput liar tersebut merupakan tempat bersembunyi alami bagi hewan buruan. Mungkin saja suku Aborigin mempelajari cara ini dari elang api. Itu tadi beberapa kutipan dan wawancara masyarakat lokal tentang elang api. Bagaimana menurut kalian dengan adanya pembakaran yang dilakukan burung pemangsa? Apakah ini termasuk merugikan lingkungan? Jika dilihat secara sekilas, pembakaran yang dilakukan elang api memang merugikan lingkungan. Dengan sengaja, mereka melemparkan api dan memperbesar kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini tentu saja dapat menghancurkan habitat flora dan fauna serta dapat mengancam keselamatan manusia. Namun, pembakaran yang dilakukan elang api juga bisa dianggap sebagai ekosistem alami. Berikut ini beberapa hal potensi dari pembakaran elang api. 1. Pemeliharaan ekosistem. Mengapa pembakaran ini termasuk pemeliharaan ekosistem? Jadi begini, pembakaran yang dilakukan elang api merupakan kebakaran yang dikendalikan secara alami, dapat membantu membersihkan vegetasi kering yang dapat mengurangi resiko kebakaran yang lebih besar dan tak terkendali. Terus, kemudian yang kedua, membantu perkecambahan benih tanaman. Kebakaran dapat merangsang pertumbuhan spesies tertentu yang bergantung pada api seperti pohon eukaliptus. Pohon ini memiliki biji yang hanya terbuka setelah panas dari api. Api memungkinkan regenerasi cepat setelah kebakaran. Contoh lainnya seperti pada kasus kebakaran Gunung Bromo kemarin. Setelah kebakaran berakhir, selang beberapa waktu Gunung Bromo cepat kembali menghijau. Hal ini dikarenakan hasil dari kombinasi adaptasi alami tanaman lokal, kemudian kondisi lingkungan yang mendukung, dan interferensi manusia yang strategis. Proses ini menunjukkan ketahanan dan kapasitas regeneratif yang luar biasa dari alam. Kemudian, jika dilihat dari perspektif tradisional dalam budaya Aborigin, penggunaan api seringkali diatur dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan untuk mengelola lahan yang dikenal sebagai fire stick farming.
Praktek ini melibatkan pembakaran yang terkendali untuk mencegah kebakaran besar dan menjaga keseimbangan ekosistem. Elang api dalam konteks ini mungkin dilihat sebagai bagian dari siklus alami yang membantu memelihara ekosistem. Jadi, semua ini tergantung dengan sudut pandang kita. Elang api bisa merugikan, namun mereka juga memiliki manfaat tertentu dalam ekosistem alami. Jadi, bagaimana menurut kalian? Baiklah, cukup di sini saja pembahasan kita tentang elang api. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan terima kasih.